Halo teman-teman dan Bovit, selamat datang di channel Adit Nartika. Kali ini kita akan membahas materi yang berjudul amfibi. Sebelum memasuki materi itu, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Salah satu hewan vertebrata adalah amfibi. Amfibi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ampi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Maka dari itu, amfibi merupakan hewan yang memiliki kehidupan di dua alam, yaitu air dan darat. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri amfibi. Amfibi memiliki ciri-ciri secara umum, yaitu yang pertama berdarah dingin. Kedua, memiliki kulit halus dan kasar serta banyak mengandung kelenjar. Yang ketiga, telur amfibi dibungkus dengan gelatin dan berkembang di lingkungan lembab. Dan yang terakhir, sistem pernafasannya berubah seiring tumbuh kembangnya. Ciri-ciri morfologi pada amfibi, yaitu pada hewan katak. Pertama, nostril. Lubang hidung yang kecil di ujung kepala berfungsi untuk bernafas dan mendeteksi bau. Kedua, mata merupakan organ penglihatan katak yang berukuran besar dan menonjol, membantu melihat lingkungannya dengan baik, baik di air maupun di darat. Yang ketiga, timpani. Timpani merupakan alat pendengaran katak yang berfungsi menerima gelombang suara dari lingkungan. Keempat, punggung. Permukaan atas tubuh katak dengan warna dan pola yang membantu berkamuflase. Yang kelima, kaki depan. Kaki yang lebih kecil dan pendek digunakan untuk menopang dan bergerak di darat. Keenam, selaput. Terdapat di antara jari-jari katak yang berfungsi untuk membantu berenang dan melompat. Ketujuh, perut. Bagian bawah tubuh biasanya berwarna lebih terang dari punggung. Yang terakhir, kaki belakang. Kaki yang lebih panjang dan kuat digunakan untuk melompat dan berenang. Struktur anatomi amfibi, yaitu pada hewan katak. Yang pertama, tengkorak. Kedua, tulang rahang atas. Di sini bagiannya. Ketiga, tulang rahang bawah. Keempat, tulang bahu yang berada di atas. Kelima, tulang lengan atas. Keenam, tulang lengan bawah. Ketujuh, tulang telapak kaki. Kedelapan, tulang dada. Kesembilan, tulang punggung. Kesepuluh, tulang ekor. Kesebelas, tulang paha. Kedua belas, tulang betis. Dan yang terakhir yaitu tulang telapak kaki. Selanjutnya, sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan pada amfibi meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus, intestinum, dan kloaka. Nah,
Di sini saya mengambil salah satu contoh sistem pencernaan pada hewan amfibi, yaitu katak. Mari kita amati bagaimana proses pencernaan pada katak. Yang pertama dimulai dari rongga mulut. Rongga mulut pada katak dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua, esofagus. Esofagus merupakan saluran yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Nah, di sini esofagus akan menghasilkan sekresi alkalis. Yang ketiga, ventrikulus atau lambung. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan. Nah, pada lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus. Yang keempat, intestinum atau usus. Usus pada katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di dalam usus terjadi penyerapan makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Yang kelima adalah kloaka. Kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Selanjutnya, sistem pernafasan pada amfibi. Amfibi memiliki beberapa sistem pernafasan yang terdiri dari insang, paru-paru, dan kulit. Yang pertama, insang. Insang pada amfibi digunakan untuk bernafas selama proses metamorfosis, yaitu hanya pada fase berudu. Insang pada amfibi terdiri dari 3 pasang dan terletak di bagian kepala. Pada masa berudu, insang akan bergetar dan menyebabkan oksigen di dalam air mengalami difusi, sehingga terjadi proses inspirasi. Fungsi insang pada berudu sama dengan fungsi insang pada ikan. Yang kedua, paru-paru. Amfibi dewasa umumnya bernafas melalui paru-paru yang relatif sederhana dibanding mamalia. Paru-paru ini terdiri dari kantong berlapis dinding tipis dengan lamela sehingga oksigen bisa berdifusi ke dalam pembuluh darah. Sementara CO2 dikeluarkan ke udara. Paru-paru amfibi sering berfungsi bersama kulit yang lembab sebagai jalur tambahan pertukaran gas. Yang ketiga, kulit. Pada umumnya, amfibi memiliki kulit yang tipis, banyak pembuluh darah, dan selalu basah. Kondisi kulit tersebut pada amfibi berperan sebagai alat respirasi. Bahkan beberapa jenis amfibi paru-parunya mereduksi sehingga sistem respirasi hanya menggunakan kulit saja, atau disebut respirasi cutaneous. Selanjutnya, sistem reproduksi pada amfibi. Sistem reproduksi pada amfibi terjadi saat dewasa dan membutuhkan lingkungan lembab. Meskipun penjantan dan betina menghasilkan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur, metode pembuahan pada sistem reproduksi amfibi bervariasi. Seperti katak dan kodok
melakukan fertilisasi eksternal di air, menghasilkan banyak telur karena peluang keberhasilannya rendah. Sebaliknya, seperti salamander dan Celsilia, umumnya melakukan fertilisasi internal, di mana pembuahan terjadi di dalam tubuh betina, sehingga menghasilkan telur lebih sedikit dengan tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Klasifikasi amfibi. Pembagian amfibi berdasarkan ordo terbagi menjadi 3, yaitu ordo Anura, ordo Gymnophiona, dan ordo Caudata. Ordo Anura meliputi katak serta kodok, dan ordo Gymnophiona meliputi Celsilia yang merupakan hewan seperti cacing dan tanpa kaki. Dan ordo Caudata meliputi salamander. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar hewan yang sesuai ordonya. Ini adalah gambar katak yang termasuk dari ordo Anura. Yang kedua, ordo Gymnophiona. Nah, ini adalah gambar Celsilia. Dan yang terakhir ini adalah gambar salamander dari ordo Caudata. Ordo Anura. Anura berasal dari kata Yunani, yaitu an, berarti tanpa, dan aura, yang berarti ekor. Ordo Anura mencakup katak dan kodok sebagai hewan amfibi yang tidak memiliki ekor saat dewasa. Ordo Anura terdiri dari sekitar 5.420 spesies katak dan kodok yang hidup di hampir semua daerah tropis, kecuali di wilayah beriklim dingin, serta beberapa pulau. Katak dalam ordo Anura lebih sering hidup di darat dibandingkan amfibi lain seperti salamander. Ordo Gymnophiona. Nama lain dari ordo Gymnophiona adalah Apoda. Para ahli zoologi telah mendeskripsikan ada sekitar 160 spesies yang terbatas pada daerah tropis. Celsilia adalah hewan mirip cacing yang membuat liang di dalam tanah dan memakan cacing serta invertebrata lain di tanah. Celsilia memiliki ciri khas berupa segmentasi yang terlihat dari lipatan kulit bagian atasnya yang terpisah dari kumpulan otot. Tak hanya itu, tentakel rektile di antara mata dan hidung mampu mentransportasikan bahan kimia dari lingkungan ke sel-sel penciuman di bagian atas mulut. Kulitnya juga menutupi mata, sehingga Cecilia bisa dianggap hampir buta. Ordo Caudata. Caudata berasal dari kata cauda, yang berarti ekor, dan data yang berarti menghasilkan. Salah satu hewan yang terkenal dari ordo Caudata yaitu salamander. Mereka memiliki ekor, 2 pasang kaki yang relatif tidak terspesialisasi perkembangannya dan memiliki rentang tubuh dari 65 sampai 150 cm. Saat ini, sekitar 115 dari 300 hidup di Amerika Utara. Hampir semua salamander hidup di hutan tropis dan mempunyai larva yang hidup di air. Anggota dari famili salamander disebut kadal liar. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup
dalam air. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.